Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM 1892040002, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Video ini merupakan bagian dari penilaian kelulusan seminar akuntansi. Saya akan membahas tugas ke-10 kelompok 6 dan 19. Pertama, kita masuk ke tugas kelompok 6. Adapun judulnya yaitu pengaruh corporate social responsibility dan current ratio terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Dalam penulisan judul skripsi tidak tepat, di mana judul skripsi ini lebih dari 20 kata, yaitu 24 kata. Dan penulisan ringkasan telah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir, di mana sudah dibuat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ringkasannya ini sudah terdiri dari identitas dan isi, di mana isi telah memuat tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Namun, terdapat beberapa yang perlu diperbaiki, di antaranya paragraf pertama pada ringkasan harus diantarai 2 baris dari kata ringkasan. Nama pembimbing 1 dan pembimbing 2 harus diantarai dengan simbol dan, bukan dengan kata dan. Kita masuk ke bab 1. Untuk penulisan latar belakang dalam skripsi telah sesuai karena telah didasari oleh pemikiran dan didukung oleh fakta dan data yang ada. Dan untuk penulisan rumusan masalah dalam skripsi sudah sesuai karena dibuat dalam kalimat tanya serta dirumuskan dengan kalimat yang jelas dan tegas. Untuk penulisan tujuan penelitian dalam skripsi sudah tepat karena setelah sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan. Untuk penulisan manfaat penelitian dalam skripsi sudah tepat sasaran, di mana sudah diuraikan secara jelas, baik itu manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Pertama, untuk penulisan tinjauan pustaka telah sesuai karena telah menguraikan variabel dari penelitian seperti definisi variabel, hal-hal yang berkaitan dengan variabel, pengukuran variabel, dan hubungan antar variabel yang satu dengan yang lainnya. Dan untuk penelitian sebelumnya pada skripsi sudah sesuai dikarenakan telah menjelaskan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang yang terkait dengan judul yang sama. Selanjutnya kita masuk ke kerangka konseptual. Kerangka konseptual pada skripsi sudah tepat karena telah memuat uraian keterkaitan antar variabel yang disertai dengan bagan yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel. Selanjutnya mengenai hipotesis.
hipotesis pada skripsi ini sudah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi karena telah sejalan atau sinkron dan dapat menjawab masalah penelitian. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Di bab 3 terdapat variabel penelitian. Dalam variabel penelitian ini sudah sesuai di mana memuat 3 variabel yang disertai dengan kedudukan variabel. Kemudian mengenai desain penelitian sudah sesuai di mana penelitian ini berdasarkan pendekatan analisisnya yang diklasifikasikan ke dalam penelitian kuantitatif dan data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Selanjutnya mengenai teknik penentuan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, sedangkan pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Mengenai definisi operasional variabel dalam skripsi ini sudah sesuai karena sudah memuat gambaran yang jelas mengenai variabel yang diteliti. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel dalam skripsi ini sudah sesuai dengan aturan penulisan subjudul pada pedoman penulisan tugas akhir. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data dalam skripsi. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi. Teknik analisis data dalam skripsi ini sudah sesuai karena telah menguraikan jenis teknik analisis data yang digunakan. Di antaranya yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dan uji hipotesis serta telah disertai dengan jenis-jenis uji setiap tekniknya. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 mengenai gambaran umum objek penelitian dalam skripsi ini dikatakan sesuai karena memuat uraian mengenai informasi umum lokasi penelitian serta unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti yaitu berupa Bursa Efek Indonesia atau biasa disingkat BEI. Mengenai penyajian datanya, dikatakan sesuai di mana telah memuat data-data variabel yang terkait penelitian yang disertai dengan gambar dan tabel yang mendukung data penelitian tersebut. Mengenai analisis datanya, di sini sudah sesuai di mana telah menjelaskan proses data yang dianalisis yang menggunakan 3 jenis teknik analisis data yang digunakan dan disertai tabel beserta hasil ujinya. Kita masuk ke penulisan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi. Sudah sesuai di mana telah menjalankan satu persatu pengaruh variabel dengan variabel lainnya. Setelah melakukan proses analisis data, kita masuk ke bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Mengenai penarikan kesimpulan pada skripsi ini telah sesuai dengan pedoman penulisan di mana dibuat berdasarkan kesimpulan mengenai variabel penelitian serta kesimpulan hasil penelitian. Dan untuk pemberian sarannya juga sudah sesuai di mana dalam penulisan saran sudah ditunjukkan pada pihak-pihak
yang diharapkan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian. Kita masuk ke daftar pustaka. Kesesuaian dalam penentuan daftar pustaka ini kurang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir, karena terdapat salah satu cara pengertian daftar pustakanya yang salah. Mengapa dikatakan salah? Karena mengelompokkan berdasarkan jenis pustaka yang dirujuk. Yang sebenarnya penulisan daftar pustaka itu disusun tanpa mengelompokkan jenis pustaka yang dirujuk. Dan kita masuk ke kelompok 19 yang judulnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ripung, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa. Dan mengenai judul skripsi ini sudah sesuai karena tidak melebihi dari 20 kata, namun hanya terdiri dari 11 kata. Mengenai ringkasannya, telah memuat identitas, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hasil penelitian, dan populasi dan sampel. Kita masuk ke bab 1, dan bab 1 untuk pembahasan latar belakang dalam penelitian ini dikatakan sesuai karena telah memuat gambaran umum variabel, gambaran umum lokasi penelitian, dan data awal. Dan kaitan dengan penelitian sebelumnya. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi ini dikatakan tepat karena dibuat dalam kalimat tanya serta dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat. Mengenai tujuan penelitian sudah sesuai dengan rumusan masalah penelitian karena telah dirumuskan dengan tegas, jelas, dan cermat serta dibuat dalam bentuk pernyataan. Dan kemudian mengenai manfaat penelitian dalam skripsi ini dikatakan sudah tepat karena memuat manfaat secara praktis dan teoritis. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu membahas mengenai tinjauan pustaka. Mengenai tinjauan pustaka dalam skripsi ini telah sesuai karena telah menguraikan variabel penelitian, mulai dari definisi, hal-hal penting dalam variabel, serta pengukuran variabel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Kita masuk ke penelitian sebelumnya, yaitu dikatakan sudah sesuai dengan penulisan skripsi di mana sudah memuat tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian tersebut. Dengan penelitian yang dilakukan, namun penulisannya sebaiknya tidak terpisah dari tinjauan pustaka. Selanjutnya kita masuk ke kerangka fikir. Kerangka fikir dalam skripsi ini dikatakan sudah tepat karena telah dibuat dalam bentuk uraian dan skema. Kita masuk ke bab 3. Untuk bab 3 kita membahas mengenai variabel dalam penelitian ini dikatakan tepat karena mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh masyarakat dengan melihat secara langsung dan menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang dilihat oleh si peneliti secara langsung. Dan mengenai desain penelitian dalam skripsi ini
sudah tepat karena menggunakan penelitian deskripsi kualitatif secara langsung, di mana semua sudah membahas tentang gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, juga menggunakan penelitian yang menggunakan kata-kata secara tertulis dan lisan. Mengenai definisi operasional, sudah tepat karena sudah memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel yang diambil oleh si peneliti tersebut dan mengambil data secara langsung pada masyarakat di desa Ripung. Kita masuk mengenai pengukuran variabelnya. Pengukuran variabel dalam skripsi ini sudah benar. Mengapa dikatakan demikian? Karena telah menggunakan pengelolaan dana yang diukur dengan indikator akuntabilitas, di mana pengelolaan tersebut diatur dalam Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2014. Mengenai populasi dan dalam penelitian ini sudah benar karena si peneliti memilih populasi objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ada dalam penelitian ini. Mengenai sampelnya dikatakan tepat karena telah mengambil beberapa sampel dari populasi yang telah ditentukan dengan melihat yang mana yang benar-benar akurat. Mengenai teknik pengumpulan data dalam skripsi sudah benar karena peneliti melakukan teknik penelitian dengan metode wawancara langsung dengan masyarakat sehingga informasi yang didapatkan akan lebih akurat dan spesifik seperti terlihat pada skripsi yang saya bahas ini. Kita masuk ke teknik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini dikatakan sudah benar atau tepat karena peneliti mengambil langsung objek pembahasan dengan menggunakan metode teknik analisis kualitatif. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Dalam bab 4 ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian ini dikatakan sudah benar karena si peneliti menjelaskan secara rinci dan detail mulai dari Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mamasa, sampai dengan Desa Ripun dengan melihat data yang ada di kabupaten, kecamatan, maupun desa tersebut. Mengenai hasil dari penelitian dalam skripsi ini sudah benar dan sangat jelas karena informasi yang diambil oleh si peneliti mereka yang dianggap mempunyai pengetahuan banyak dan informasi mengenai fenomena-fenomena akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ripung. Kita masuk ke bab 5. Dalam bab 5 ini kita bahas mengenai kesimpulan dan saran. Untuk penarikan kesimpulannya sudah sesuai dengan syarat panduan penulisan skripsi yang ada dan telah memuat variabel yang dibahas dengan menarik kesimpulan dari skripsi tersebut. Selanjutnya, mengenai saran pada skripsi tersebut sudah sesuai karena telah memuat uraian mengenai sasaran yang akan dituju pada
pihak-pihak yang bersinggungan dalam skripsi tersebut. Kita masuk ke daftar pustaka. Dalam pengetikan daftar pustakanya sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir. Baik, itulah pemaparan mengenai tugas ke-10 kelompok 6 dan 19 mengenai bedah dalam suatu skripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.